Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sofia Nonoventika Embun. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berkaitan dengan konsep dasar ekologi, lingkungan, populitas, dan komunitas. Yang pertama kita bahas mengenai latar belakang. Ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dan hubungan lingkungannya. Bumi memiliki banyak sekali jenis-jenis makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, binatang yang sangat kompleks, hingga organisme yang sederhana seperti jamur, amoeba, dan bakteri. Meskipun demikian, semua makhluk hidup tanpa terkecuali tidak bisa hidup seharian. Masing-masing tergantung pada makhluk hidup yang lain ataupun benda mati di sekelilingnya. Ruang lingkup kajian ekologi adalah untuk memahami batas-batas ruang lingkup kajian ekologi terlebih dahulu. Perlu dipahami bagaimana sistem kehidupan di muka bumi ini terurus dari sistem kehidupan terbesar sampai ke dalam sistem kehidupan yang terkecil. Antara makhluk hidup satu dengan yang lain akan selalu terjadi interaksi. Ekosistem tersusun atas komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Komponen itu membentuk satu susunan organisme kehidupan. Antara individu yang satu dengan yang lainnya adalah satu daerah yang membentuk populasi. Selanjutnya, antara populasi yang satu dengan lainnya dalam satu daerah akan terjadi interaksi membentuk komunitas. Menurut Surjani, Rofin, Ahmad, dan Roy Murin pada tahun 1987, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya. Ekologi sering diartikan sebagai kajian interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup atau organisme adalah komponen biotik yang nyata dilihat dan dikenal wujudnya sebagai individu, populasi atau komunitas, baik sebagai jenis berbeda maupun jenis organisme yang sama di tingkat organisme individu itu pun. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan konsep dasar ekologi. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri dari konsep lingkungan. Yang ketiga, bagaimana tujuan dari teori populasi dan komunitas. Yang keempat, bagaimana pola penyebaran populasi dan komunitas. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, agar mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam tentang lingkungan. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengetahui faktor-faktor penyebaran populasi dan komunitas. Yang ketiga, agar mahasiswa mengetahui kekurangan dari materi konsep dasar ekologi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian konsep ekologi dan lingkungan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani ox yang berarti habitat dan logos ilmu ekologi. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali ditemukan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1914. Dalam ekologi, makhluk hidup berlanjut sebagai suatu sistem dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusun, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cerah, dan topografi. Sedangkan faktor-faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru, yang baru muncul pada tahun 70-an, akan tetapi ekologi mempunyai pengaruh besar terhadap cabang biologinya.
Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupan dengan mengadakan hubungan antara makhluk hidup dan dengan benda yang tidak hidup di dalam tempat kehidupannya atau di dalam lingkungannya. Hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh komponen ekosistem harus diperhatikan dalam kondisi yang stabil dan seimbang. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Syurjani, Roqif Ahmad, dan Rozi Munir, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dengan benda-benda mati yang ada di sekitarnya. Yang kedua, ekologi sering diartikan sebagai kajian interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup atau organisme adalah komponen biotik yang nyata dilihat dan dikenal wujudnya sebagai individu, populasi, atau komunitas, baik sebagai jenis yang berbeda maupun jenis organisme yang sama di tingkat organisme individu ataupun populasi. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah penggabungan ekologi yang dilandasi dengan tanah, alam, merupakan ilmu pengetahuan murni yang mengatur sikap serta perilaku manusia, dapat bersifat lintas disiplin sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Ilmu lingkungan mempelajari tempat dan peran manusia di antara makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya. Dan hal ini, ilmu lingkungan dapat dikatakan sebagai ekologi terapan, yaitu bagaimana menerapkan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi itu dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus mempertahankan dirinya dalam ekosistem atau lingkungan hidupnya. Ilmu lingkungan menginteraksikan berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup dengan lingkungannya. Di dalam ilmu lingkungan, fokus ditujukan terutama pada penyatuan kembali semua ilmu yang menyangkut masalah lingkungan ke dalam biografi verbal yang serupa, yaitu energi, matahari, ruang, waktu, dan keragaman. Kita masuk ke pembahasan konsep dasar ilmu lingkungan. Yang pertama, lingkungan bumi yang terdiri dari komponen fisik. Yang kedua, materi siklus kesinambungan dalam tata ekosistem. Yang ketiga, seadanya lingkungan hidup. Yang keempat, keunikan kapasitas intelektual manusia yang menghasilkan moral dan perilaku lingkungan yang bertanggung jawab. Adapun beberapa ciri-cirinya nanti kita bisa baca di slide-nya. Yang keempat, kita masuk ke lingkungan hidup. Kesatuan ruangan dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupannya dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi lingkungan hidup terdiri dari unsur-unsur biotik, makhluk hidup. Yang kedua, abiotik atau benda mati, dan budaya manusia. Selain hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya tidak hanya diketahui oleh jenis dan jumlah makhluk hidup dan benda mati dari lingkungan alam tersebut, melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke pengertian populasi dan komunitas. Yang pertama, pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin, yaitu populs, yang berarti rakyat atau penduduk. Di dalam perjalanan ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada satu daerah dan waktu tertentu. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang dengan spesies yang sama, yang hidup pada satu wilayah yang sama dan ukuran waktu yang sama pula. Misalnya saja tanaman dengan perumputan atau serangga yang ada.
Ahli ekologi memastikan dan menganalisis jumlah pertumbuhan dari populasi serta hubungan antara masing-masing spesies dan kondisi lingkungannya. Oke, yang kedua, pengertian komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu populasi. Dalam tingkatan komunitas, ciri sifat dan kemampuannya lebih tinggi dari populasi, misalnya dalam hal interaksi. Dalam komunitas bisa terjadi interaksi antara populasi, tidak hanya antara individu atau spesies seperti populasi. Hubungan antara populasi ini menggambarkan berbagai keadaan, yaitu bisa saling menggantungkan sehingga terwujud suatu hubungan timbal balik yang positif bagi kedua pihak atau mutualisme. Sebaliknya bisa juga terjadi hubungan salah satu pihak dirugikan, parasitisme, yang harus diperhatikan. Bila satu komunitas sudah terbentuk, maka populasi-populasi yang ada harus hidup berdampingan atau bertergantungan satu sama lain. Dalam biosistem komunitas ini berproporsi dengan komponen non-hidup atau abiotik membentuk suatu ekosistem. Berikutnya sifat-sifat populasi. Yang pertama, kerapat atau kepadatan. Kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Populasi organisme pada suatu daerah tidak akan tetap dari waktu ke waktu yang berikutnya. Jika jumlah populasi satu jenis berubah, kepadatannya, populasinya juga akan berubah. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi organisme pada suatu daerah. Yang pertama adalah adanya individu yang datang, yaitu individu yang lahir dan yang datang dari tempat lain atau imigrasi. Yang kedua, adanya individu yang pergi, yaitu individu yang mati dan yang pergi pindah ke tempat lain atau imigrasi. Apabila luas satu daerah tetap dan jumlah individunya yang datang lebih besar daripada yang pergi, maka kepadatan populasi akan mengecil. Pada suatu daerah yang tersedia cukup ruang dan makanan akan cenderung mendorong bertambahnya jumlah individu. Hal ini akan mengakibatkan jumlah populasi sekaligus meningkatnya kepadatan populasi. Meningkatnya jumlah populasi organisme pada suatu daerah akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi akan terus berlangsung selama lingkungan mampu menjaga kehidupan. Apabila populasi sudah mencapai titik maksimum, akan menurun. Kecepatan pertumbuhan populasi pada dasarnya bergantung pada resiko antara naternitas dengan minoritas. Apabila natalitas lebih besar daripada minoritas, pertumbuhan populasinya meningkat. Apabila natalitas lebih kecil daripada minoritas, pertumbuhannya akan. Berikutnya, natalitas atau angka kelahiran. Natalitas atau angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah per satu waktu. Dengan demikian, meningkatnya naternitas merupakan faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan populasi. Berikutnya, mortalitas, angka kematian. Mortalitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu per satuan waktu. Terjadinya kematian merupakan salah satu faktor utama yang mengontrol ukuran suatu populasi. Populasi organisme pada suatu ekosistem senantiasa mengalami penurunan. Perubahan tersebut ada yang tampak jelas dan ada pula yang tidak jelas. Bentuk pertumbuhan, penyebaran, dan perkembangan populasi. Penyebaran umum merupakan ciri suatu sifat penting populasi yang mempengaruhi naternitas dan minoritas. Karena itu, suatu populasi menentukan suatu produktif yang sedang berlangsung dari populasi dan menyatakan apa yang dapat diharapkan pada masa mendatang.
Biasanya populasi yang sedang berkembang cepat mengandung sebagai besar individu-individu muda. Populasi yang stensior memiliki umur yang lebih merata, dan populasi yang menurun akan mengandung berbagian besar individu yang berumur tua. Jika dikaji lebih dalam, maka terdapat 3 umur ekologi, yaitu produktif, reproduktif, dan pro reproduktif. Yang berikutnya adalah peluasan atau penyebaran populasi. Peluasan atau penyebaran populasi adalah gerakan individu-individu atau anak-anak yang ke dalam atau keluar daerah dari populasi. Ada 3 bentuk penyebaran populasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, imigrasi, yaitu gerakan keluar atau kepergian individu keluar dan batas-batas tempat populasi sehingga populasinya berkurang. Yang kedua, imigrasi, yaitu gerakan ke dalam batas-batas tempat populasi sehingga populasi bertambah. Yang kedua, migrasi, yaitu berangkat atau pergi dan datang kembali secara prodi. Kemudian macam-macam penyebaran pada populasi dan komunitas. Pola penyebaran bergantung pada sifat fisikomia lingkungan maupun keistimewaan biologis organisme itu sendiri. Keragaman tak terbatas dari pola penyebaran demikian yang terjadi dalam alam secara kasar dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, penyebaran teratur atau seragam, di mana individu-individu terdapat pada tempat tertentu dalam komunitas. Penyebaran ini terjadi bila ada persaingan yang keras sehingga timbul kompetisi yang mendorong pembagian ruang hidup yang sama. Yang kedua adalah penyebaran secara acak atau random. Di dalam individu-individu menyebar dalam beberapa tempat yang mengelompok dalam tempat lainnya. Penyebaran ini jarang terjadi. Hal ini terjadi jika lingkungan homogen. Yang ketiga, penyebaran kelompok atau perkumpulan, di mana individu-individu selalu ada dalam kelompok-kelompok yang sangat jarang terlihat sendiri secara terpisah. Pola ini umumnya dijumpai di alam karena adanya kebutuhan dan faktor-faktor lingkungan yang sama. Populasi cenderung diatur oleh komponen-komponen fisik yang seperti cuaca, arus air, faktor kimia yang membatasi pencemaran dan bagainya dalam ekosistem yang mempunyai keanekaragaman rendah atau dalam ekosistem yang menjadi sarana gangguan-gangguan luar yang tidak dapat diduga. Sedangkan dalam ekosistem yang mempunyai keanekaragaman tinggi, populasi cenderung dikendalikan secara biologi dan seleksi alam. Faktor negatif maupun faktor positif bagi populasi adalah ketergantungan pada keadaan atau distri implement. Apabila pengaruh tidak tergantung dari besarnya populasi, contohnya iklim seringkali, tetapi tidak berarti selalu ketergantungan kepada distri implement. Apabila pengaruhnya pada populasi merupakan fungsi dari kepadatan, contohnya faktor biotik, persaingan, parasit, dan berbagainya, tapi itu tidak selalu. Populasi dapat konstan, dapat pula berfluktuasi, atau dapat pula meningkat atau menurun. Perubahan-perubahan demikian merupakan fokus utama ekologi atau populasi. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh 4 faktor yang saling mempengaruhi, yaitu kelahiran, kematian, migrasi, dan imigrasi. Dalam penyebaran individu-individu ini, itu dapat berada dalam kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok itu terpisah antara satu dengan yang lain. Pemisahan kelompok-kelompok itu dapat dibatasi oleh kondisi geografi atau kondisi cuaca yang menyebabkan individu antara satu kelompok tidak dapat saling berhubungan genetik. Populasi-populasi yang hidup secara terpisah ini disebut daim.
Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitas maupun kualitas mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Yang berikutnya adalah interaksi antara populasi yang membentuk komunitas. Interaksi antara populasi yang satu dengan yang lain dalam satu areal tertentu membentuk komunitas. Contoh komunitasnya adalah komunitas hujan tropik yang di dalamnya terdapat berbagai populasi tumbuhan, reptil, burung, mamalia, mikroorganisme, cacing, molkosa. Interaksi antara makhluk hidup biasanya akan membentuk hubungan khusus yang berpengaruh secara nyata terhadap persebaran dan keadaannya. Ada beberapa macam interaksi antara sesama makhluk hidup. Interaksi tersebut dapat terjadi baik antara individu dalam populasi maupun antara individu beberapa populasi berbeda jenis. Bentuk interaksi tersebut dapat berupa saling merugikan, saling menguntungkan, atau hanya salah satu saja yang diuntungkan. Berikut adalah beberapa bentuk antara komputasi. Komputasi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Kebutuhan hidup yang sering diperebutkan tersebut antara lain makanan, tempat berlindung, tempat bersarang, sumber air, dan pasangan untuk kawin. Bentuk komputasi yang terjadi dapat berupa komputasi inspesifik, yaitu komputasi antar anggota spesies yang sama, dan komputasi intraspesifik, yaitu komputasi antara anggota yang berbeda spesies. Persaingan individu dalam spesies penting akhirnya yaitu mengatur populasi spesies tersebut. Yang kedua, predasi. Di dalam sebuah interaksi makhluk hidup terdapat hubungan satu spesies makanan yang lain. Dalam hal ini, konsumber yang disebut predator, sedangkan spesies yang dikenal sebagai mangsa. Predator adalah makhluk hidup yang memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dengan memakan makhluk hidup lain. Jika yang dimangsa adalah prosedur, maka bentuk interaksi itu disebut herbivore, sedangkan hewan yang makan prosedur disebut herbivore. Yang ketiga, simbiosis. Hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup yang berbeda disebut simbiosis, yang berarti hidup bersama. Interaksi simbiosis meliputi bentuk parasit atau kombanisme dan mutualisme. Yang pertama, parasitisme merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain mendapat kerugian. Satu parasit dapat memperoleh makanan atau sumber-sumber yang diperlukan dari tubuh makhluk hidup lain disebut inang atau host. Yang kedua, komanisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain tidak terpengaruh. Contoh interaksi komanisme adalah kehidupan ikan, remon, dan hiu. Yang ketiga, mutualisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapat keuntungan. Interaksi mutualisme kadang-kadang disebut juga simbolis ablogat. Contohnya adalah pada proses penyerbukan bunga. Pada beberapa proses penyerbukan bunga dapat berlangsung oleh bantuan beberapa sarang khusus atau burung